Waalaikumsalam. Monggo Mas. Mas Desta, sehat Mas Desta? Siap. Kinara. Sehat sih. Iya, sehat. Jaketnya dilepas dulu ya. Dingin Mas Desta. Boten. Nggih. Kabare bapake pripun? Sehat? Sehat. Makne. Ya sebelumnya mohon maaf karena Pak Ditun harusnya kamu libur, tapi karena saya menganggap ada hal yang perlu kita bicarakan di saat liburan ini, jadi saya terpaksa memanggil Mas Desta ke sekolah selain untuk menyelesaikan permasalahan Mas Desta yang kemarin sempat kita bicarakan. Nah, sekaligus karena saya juga ada tugas sebagai guru penggerak. Nah, rapotnya kemarin sudah dibagian. Ampun, munggah mboten? Enggak. Naik. Sudah dilihat alfanya berapa kali? Enggak. Berapa? 11. 11. Nek 11 niku asline fakta apa mboten? Mboten. Faktanya lebih ya. Yuk, kemarin pengambilan rapotnya Pak E mengambilnya di mana? Jadi ini kok dengan kepala sekolah. Dengan Pak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira dengan hal yang seperti itu, menurut Mas Desta sesuai mboten kali peraturan yang ada di sekolah? Mboten ya, tidak sesuai. Terus bagi Mas Desta sendiri, Mas Desta melakukan seperti itu kira-kira nyaman atau mboten? Tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman, kalau di rumah bagaimana orang tua? Betul mengetahui Nek Desta itu ternyata alfanya setelah diakumulasi kok oke temen, ngoten bapak kalian make pripun? Nyeneni. Nyeneni ngomongi ngesuk meneh ngajar kayak kiye ya, ngoten. Mungkin sing rajin. Lah Mas Desta untuk di kelas 9 besok mau bagaimana? Setelah mengetahui apa namanya, ternyata di kelas 8 itu sebenarnya kan ini kan kadang Mas Desta alfa 1 minggu sekali, engkau minggu berikutnya sekali atau 2 kali, sehingga ngumpul nggih. Ya dilalah nopo dari wali kelas juga tidak pernah memberitahu akumulasi dari alfanya Mas Desta itu kan. Nah, kira-kira dengan hal yang seperti itu di kelas 9 apa yang akan dilakukan Mas Desta? Tambah rajin di sekolah. Tambah rajin. Biar apa? Pinter. Main pinter ya. Kalau sudah pinter, Bikin kerja. pengen melanjutkan sekolah dulu ya. Kerja ngemben. Setidaknya mungkin biar membanggakan orang tua ya. Orang tua nanti Desta ada perubahan kan mesti seneng. Namanya sama bapaknya? Muhyin. Pak Muhyin. Nah, Pak Muhyin itu setidaknya nanti ada kebanggaan tersendiri kepada Mas Desta. Ternyata setelah apa namanya di kelas 8 seperti ini, di kelas 9 sudah ada perubahan. Umpama Mas Desta menjadi orang tua pun ketika anaknya mengalami perubahan yang baik kan seneng ngoten. Seneng nggih. Nah, berarti besok di kelas 9 itu untuk meningkatkan lagi apa ya namanya, biar Mas Desta itu menjadi pintar kan tidak cukup hanya tidak alfa dan apalagi yang akan dilakukan Mas Desta? Belajar teng omah apa teng mriki? Teng omah iki. Teng mriki ya teng omah. Selain belajar, kira-kira hal apa yang orang tua Mas Desta niku paling ora seneng nek nang omah napa? Dolanan HP. Dolanan HP. Karena nek dolanan HP niku menurut bapake napa? Jadi mboten tau dolan kali mboten tau sinau. Jadi harusnya dolanan sesuatu yang bermanfaat, malahan ning dolanan HP. Yo dadine jarang sih. Nek salate Mas Desta bagus ya. Kemarin waktu ngobrol sama bapaknya nek salate, alhamdulillah sih nek salate anu Pak. Cuma memang katanya HP itu sing memang menjadi
menjadi kendala terbesar. Nah, berarti nanti Mas Desta di kelas 9 harusnya penggunaan HP-nya seperti apa? Kurangi. Dikuranginya mau dijadwal seminggu sekali atau bagaimana menurut Mas Desta? Jam Jam, misalnya sehari ini dari jam berapa sampai jam berapa, nopo pripun? Nopo menggunakan hanya cukup hari Minggu? Ini kok nak awan dolanan mungkin nak bengi boten. Oh, nek awan dolanan dari sekolah lah ya, pulang sekolah. Ya nanti kalau malam sudah mulai maghrib ngaji terus barang ngaji ngaso istirahat paling nonton TV misalkan ya. Monggo dengan yang sudah direncanakan Mas Desta itu, harapan saya juga hal itu tidak hanya diucapkan tetapi nanti diwujudkan. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Mas Desta kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, sebenarnya yang namanya alfa itu menurut Mas Desta sebenarnya sesuatu yang wajar apa tidak sih? Alfa? Tidak masuk sekolah bagi anak sekolah itu sesuatu yang wajar atau tidak? Tidak karena terlalu banyak ya. Tapi misalnya sekali dua kali kan sebenarnya menurut saya juga sesuatu yang wajar gitu. Ya betul. Misalnya alfa sehari, ya dalam satu semester maksimal sekali 3 hari. Jadi karena sesuatu kepentingan kan juga tidak apa-apa. Nah, solusi agar tidak alfa lagi misalkan Mas Desta. Besok kan ketika di kelas 9 bisa jadi terjadi sesuatu yang menyebabkan Mas Desta itu tidak bisa berangkat sekolah. Tapi karena ada sesuatu, nah, entah kepentingan keluarga, entah karena nopo, apa yang akan dilakukan? Menang absen itu mboten alfa, izin. Jadi silakan buat surat izinnya. Nanti misalkan misal sangat terpaksa sekali boleh orang tuanya WA atau nelpon Pak Guru ini Desta mboten saged mangkat karena nopo ngoten yo terus besok surat izinnya disusulkan. Karena surat izin kan itu sebagai bukti di kelas, ngoten nggih. Sebagai surat bukti di kelas bahwa Desta memang hari ini benar-benar izin. Nah, monggo kira-kira hal baik yang sudah Mas Desta rencanakan itu untuk bisa diwujudkan, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan jalan dan juga memberikan keringanan bagi Mas Desta untuk melaksanakan. Dan tiada lain tujuan akhir dari itu kan namanya menjadi siswa atau anak yang solih ya. Semoga Desta menjadi anak yang solih, manfaat dunia dan akhirat, pintar ngaji dan sekolahnya, dan tentunya manfaat dunia dan akhiratnya. Saya kira itu, terima kasih. Tiada lain yang saya tunggu dan orang tua tunggu adalah apa yang namanya aksi nyatanya, ya loh. Tidak hanya berjanji tetapi tidak ditepati, tetapi berjanji kepada diri Desta sendiri ya nanti untuk diperbaiki. Kira-kira apa yang mau disampaikan, ada yang disampaikan saya? Betul. Saya berharap setelah ini Mas Desta monggo untuk ya ke depan memang harusnya kan lebih baik dari hari ini. Dan kalau hari ini lebih buruk namanya orang yang rugi ya kan. Kalau hari ini kita kok lebih buruk ya orang yang rugi atau bahkan kategorinya orang yang celaka. Nah, kita kan tidak ingin menjadi orang yang celaka. Itu terima kasih atas waktunya, dan monggo kalau Mas Desta mau pulang, bapaknya di mana? Ini kok kemudian. Oh iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Tata. Sehat, Duk? Barakallah. Gimana kabarnya Mbak Tata? Sehat. Liburan ini diisi sudah kemana aja? Sudah. Liburan? Mesir? Sudah. Kemana? Ke pantai. Porjo. Oh ya. Gini Mbak Tata, mohon maaf sebelumnya. Ini sebenarnya terkait dengan tugasnya Pak Satidun ya. Terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak pada saat ini, saya ada tugas untuk praktik melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebenarnya kalau dalam layanan BK itu sudah sering kita laksanakan. Nah, tetapi bagi guru mapel yang lain mungkin belum. Nah, setelah saya mempelajari dari raportnya Mbak Tata dan juga saya mencoba menggali, mengobservasi kepada wali kelas Mbak Tata kemarin, Bu Dwi ya, wali kelasnya. Ternyata Mbak Tata itu di semester 1 itu terindikasi sering terlambat. Betul Mbak Tata? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Mbak Tata itu berangkatnya sok terlambat? Bangun kesiangan. Bangun saya catat ya. Bangun kesiangan. Terus? Sama itu kan kadang kalau ada peraturan tidak tertulis di rumah itu tuh ada kayak beres-beres rumah gitu. Oh, berarti di rumah itu ada aturan tidak tertulis yang artinya setelah bangun terus membantu orang tua gitu ya. Misalkan apa itu membersihkan, menyapu. Nah, Mbak Tata juga dalam keluarga itu anak paling barat ya. Iya. Berarti memberi contoh kepada adiknya itu ya. Jadi sudah bangun kesiangan, terus nanti masih harus beres-beres kamar, nyapu. Nah, sebenarnya terkait dengan bangun kesiangan ini faktor penyebabnya apa Mbak Tata? Ya kalau malam tuh sering begadang gitu. Oh, begadangnya gimana? Ya main HP, nonton drakor gitu. Nonton drakor? Suka banget nonton drakor? Ya sedikit. Berarti ada idolanya ini dari drakornya? Ada siapa? Si Mingho. Sinten? Itu yang Jungkyung gitu. Oh, Jungkook bangsanya itu ya. Itu K-pop Pak. Oh, K-pop. Nah, sebenarnya begini Mbak Tata, terkait dengan terlambat itu kalau menurut saya sih sebenarnya sesuatu yang wajar. Wajar nggak bagi Mbak Tata ya? Ya. Bagi anak sekolah bahwa datang terlambat itu sesuatu yang wajar atau tidak? Ya kalau ada yang bilang wajar, ada yang bilang enggak gitu. Oh, nah, kalau yang dibilang wajar, Ya itu. Yang tidak banyak itu ya terlambatnya ya, paling 1 semester sekali atau 2 kali. Artinya sesuatu yang bisa jadi terjadi kepada siapapun, bahkan pada saya sendiri kadang berangkat sekolah terlambat ya karena mungkin di jalan banyak bocor, kehabisan bensin, atau juga mungkin karena malam ada pengajian sehingga bangunnya agak kesiangan sehingga persiapannya kurang maksimal. Nah, sebenarnya yang namanya terlambat itu memang sesuatu yang wajar, tetapi kalau terlambatnya itu tidak terlalu sering. Tapi kalau sering menjadi tidak wajar. Nah, Mbak Tata kemarin semester kemarin itu terlambatnya kira-kira sampai berapa kali itu? Seringnya 1 minggu hampir setiap 1 minggu ada terlambatnya. Nah, itu mungkin karena yang tadi disampaikan Mbak Tata, karena malamnya itu nonton drakor sampai malam. Padahal kalau drakor itu di YouTube atau live. Kadang di live. Oh, kalau live artinya kan takut ketinggalan gitu ya. Wah, gimana orang nonton drakor Kalau ada episode ini rampung kan. Itu. Mungkin kalau nonton di YouTube sih sebenarnya kalau tidak ditonton hari ini kan bisa ditonton besok.
Oke Mbak Tata, itu terkait dengan terlambatnya. Nah kira-kira dengan Mbak Tata itu akhirnya sering terlambat, sebenarnya eh, sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Terus kalau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, sebenarnya bagi Mbak Tata itu sendiri nyaman apa tidak bagi Mbak Tata? Kalau menurut saya sih itu tidak nyaman. Tidak nyaman, malah ada rasa bersalah gitu ya. Yuk, terus biasanya kalau berangkatnya terlambat itu akhirnya apa namanya? Apakah berangkatnya menjadi terburu-buru? Yuk, terus kesusu lah gitulah istilahnya. Gitu. Wis sholat tekan rumah, tidak sholat tekan sekolahan gitu. Nah, kalau sudah tidak nyaman dengan apa namanya keterlambatannya itu, nah kira-kira untuk yang semester besok nih, semester besok kan Mbak Tata sudah naik kelas. Nah, punya apa namanya hal apa yang akan dilakukan Mbak Tata untuk memperbaiki agar tidak naik kelas? Apakah akan besok di kelas 8 itu masih akan seperti di kelas 7 atau akan ada perubahan? Mungkin ada perubahan. Ya, jangan mungkin. Ya, Harus ada usaha. Harus ada. Harus ada usaha untuk melakukan perubahannya. Nah, kira-kira kalau akan melakukan perubahan dengan cara apa Mbak Tata agar nanti tidak terlambat? Tidur malam itu yang kayak di bawah jam 11 gitu. Di bawah jam 11? Iya kan bisa kan Oh. jam 9, jam 10 gitu. Oh. Kalau jam 11 itu berarti sebenarnya sudah larut ya? Ini kan di bawah itu. Di bawah itu. Oh. Berarti maksimal begadangnya jam 11 gitu. Kalau jam 11 kira-kira Mbak Tata apakah masih bangun kesiangan? Kalau jam 11 malam tuh ya masih. Oh ya berarti harusnya maju lagi ya. Jam berapa? Nonton drakornya maksimal saya jam berapa gitu misalkan. Jam 10 lah. Jam 10 ya, jam 10. Oke ya. Jam 10 diusahakan nanti untuk sudah berhenti lihat drakor ya, untuk jam 10 sudah tidur. Nah, terus apalagi? Sama diusahakan bangunnya lebih pagi. Oh, diusahakan bangunnya lebih pagi. Kan bisa di alarm gitu. Oh, buat alarmnya. Terus kalau pekerjaan ini terkait dengan peraturan di rumah yang tidak tertulis, misalkan nyapu itu apakah bisa dilakukan selain harus pagi itu? Apa memang harus dilakukan pagi? Harus dilakukan pagi. Harus dilakukan pagi. Kalau malam nggak boleh nyapu ya? Enggak boleh. Pamali gitu katanya. Orang luwes gitu ya. Bahkan orang tua itu mungkin orang ilok gitu. Berarti harus pagi itu. Nah, berarti ini menjadi solusinya Mbak Tata ya tadi akan diusahakan bangun lebih Pagi. pagi. Oke. Oke Mbak Tata, hal baik apa yang akan dilakukan Mbak Tata agar nanti di kelas 8 akan bisa lebih baik lagi? Hal baiknya, hal-hal yang baik. Selain ini, selain apa namanya tidak terlambat datang ke sekolah, itu apalagi yang akan dilakukan Mbak Tata? Lebih aktif dalam pelajaran atau Lebih aktif dalam pelajaran, terus belajarnya di rumah bagaimana? belajar di rumah itu ya Lebih lebih banyak. lebih lama gitu lah. Oh, lebih lama. Kalau ngaji loh. Ngaji itu dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Jadinya sholat maghrib sama sholat isya di musola. Oh, berarti ngajinya udah bagus ya. Plus sholat maghrib dan sholat isyanya kalau di musola insya Allah berjamaah, kan kebetulan juga rumahnya dekat dengan musola ya. Nah, ngasih cedek dengan musola kan tidak berangkat kan lucu ya. Oke. Oke Mbak Tata, semoga itu menjadi cita-cita baik dan juga menjadi harapan baik bagi Mbak Tata
dengan melangkah ke depan jauh lebih baik. Dan tentunya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hal yang baik ini, hal yang sudah dirumuskan oleh Mbak Tata itu nanti di kelas 8 bisa terlaksana dengan baik. Dan tiada lain, Mbak Tata nanti bisa jauh menjadi anak yang lebih solihah lagi, bisa membanggakan orang tua dan juga manfaat ilmunya. Mohon maaf segala kurangannya, dan tentunya Pak Fitul hanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memberikan layanan ini ada kekurangannya. Ada yang mau disampaikan Pak Fitul sebelum? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada terima kasih. Monggo boleh lanjut ke kegiatan berikutnya ya.